Ketegangan hubungan antar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara Cina Amerika Serikat terasa seolah-olah tidak lama lagi akan terjadi perang. Bukan hanya antara Amerika Serikat dengan Cina, tapi juga hubungan antara India dengan Cina juga sedang tegang. Kedua negara ini saat ini sudah sama-sama menumpuk pasukan perang di perbatasan. Bahkan kedua negara ini sudah terlibat perang batu atau lempar-lemparan batu. Meskipun ketegangan hubungan antar negara tadi di berbagai belahan dunia, terjadi di berbagai belahan dunia, ketahuilah, menurut Jongko atau prediksi, perang dunia tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Mereka semua hanya berani sebatas memamerkan kekuatan. Meskipun ketegangan hubungan antar negara semakin memuncak, tidak ada negara yang berani mengawali penggunaan alutsista secara penuh. Mereka semua tentu sudah berhitung dengan cermat untung rugi antara melanjutkan dengan perang atau menahan hawa nafsu amarah. Kalau dipikirkan dengan cermat, lebih ringan pamer kekuatan saja daripada melakukan perang, sebab nanti akan ada kerugian yang sangat besar, korban jiwa dan harta benda. Sekedar ilustrasi, ini perang antar suku di Papua. Ketika keadaan dunia sudah terasa sangat tegang, menurut umat manusia atau level 5 menurut prediksi, insya Allah akan muncul seseorang yang memberikan jalan keluar penyelesaian permasalahan dunia. Tokoh ini dalam prediksi Mesir diceritakan sebagai Horus atau Satrapiningit dalam versi Jawa. Tokoh ini yang akan memberikan petunjuk agar permasalahan dunia diselesaikan dengan perlombaan ideologi terlebih dahulu. Apabila perlombaan ideologi telah dinyatakan selesai, tetapi yang kalah dalam perlombaan ideologi tidak mau meninggalkan ideologinya, terpaksa permasalahan dunia diselesaikan dengan penerapan hukum rimba total. Hukum rimba total ini terdiri dari perang tanding, taruhan atau botohan, dan sweeping massa. Jadi menurut prediksi, permasalahan dunia itu apabila diselesaikan dengan hukum konvensional tidak bisa diselesaikan, terpaksa hukum rimba diterapkan. Sebab kalau hukum konvensional diteruskan terus-menerus, toto tertib tentrem kerto raharjo tidak akan bisa diwujudkan. Jadi hukum konvensional itu harus ada batas waktu penerapannya. Salah satu cara menyelesaikan permasalahan dunia apabila hukum konvensional tidak bisa, ya terpaksa hukum rimba diterapkan sementara waktu, tapi dibatasi waktunya. Nanti akan ada penjelasan lagi kapan dimulai, kapan diakhiri tentang penerapan hukum rimba. Karena begitu besarnya pengaruh dari Horus atau Satrapiningit ini di panggung internasional, hingga suatu saat nanti insya Allah akan tercapai sebuah kesepakatan internasional yang isinya kesepakatan adalah permasalahan dunia diselesaikan dengan perlombaan ideologi dan hukum rimba total. Tetapi ketika perlombaan ideologi telah selesai dan yang kalah tidak mau meninggalkan ideologinya, terpaksa permasalahan dunia diselesaikan dengan hukum rimba total. Hukum rimba total ini akan dipraktekkan apabila ada negara, ormas, LSM ataupun perorangan yang mengajukan penyelesaian permasalahan dengan tanding. Apabila tidak ada yang mengajukan penyelesaian permasalahan dengan tanding, hukum rimba total tetap hanya menjadi wacana kesepakatan. Jadi hukum rimba total itu akan dipraktekkan apabila setelah kesepakatan kemudian ada orang atau golongan atau negara atau suku yang mengajukan permintaan penyelesaian permasalahan dengan tanding. Kalau tidak ada yang mengajukan penyelesaian dengan tanding,
hukum rimba total tetap hanya menjadi sebuah kesepakatan yang tidak akan dipraktekkan. Kalau ada yang mengajukan, ya terpaksa hukum rimba dipraktekkan, hukum konvensional langsung dibekukan di seluruh dunia. Kalau ada yang mengajukan, maka hukum konvensional langsung dibekukan. Meskipun sudah menjadi kesepakatan internasional kalau hukum rimba total adalah alternatif terakhir penyelesaian permasalahan dunia, namun pada kenyataannya tidak ada negara yang berani mengajukan atau mengawali perang tanding, tetapi dalam prediksi ada yang berani meminta atau mengajukan penyelesaian permasalahan dengan perang tanding. Yang berani mengajukan tantangan tanding yaitu Gerakan Pengacau Keamanan di Papua. Gerakan Pengacau Keamanan di Papua ini dalam pewayangan diceritakan sebagai Joto Suro, Joto Gimbal, Joto Sini, dan Kolo Srenggi. Di Papua, perang antar suku sudah menjadi budaya. Permasalahan inilah yang akan menjadi permasalahan rumit bagi dunia. Meskipun hukum rimba total menjadi kesepakatan internasional, selama tidak ada yang mengajukan penyelesaian permasalahan dengan tanding, hukum rimba total tetap tidak berlaku. Yang menyebabkan hukum rimba total berlaku di seluruh dunia dan hukum konvensional dibekukan karena adanya orang yang mengajukan penyelesaian permasalahan dengan perang tanding. Kejadian ini terjadi di Papua. Yang mengajukan penyelesaian permasalahan dengan tanding adalah Gerakan Pengacau Keamanan. Karena adanya orang yang mengajukan penyelesaian permasalahan dengan tanding, akibatnya hukum konvensional dibekukan sementara waktu. Perkiraan lamanya penerapan hukum rimba total sekitar 1-2 tahun. Hukum kias dari penerapan hukum rimba total adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang menerapkan hukuman mati terhadap orang yang menyembah patung anak sapi dari emas. Jadi, Satrio Piningit sebagai seorang Satrio Pinandito Sinisian Wahyu menerapkan hukum rimba total berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau Anda ingin mengetahui ada tidaknya hukum rimba total, perhatikanlah perkembangan keadaan atau keamanan di Papua. Dari sanalah penyebab hukum rimba total diberlakukan dan hukum konvensional dibekukan sementara waktu. Dari saya cukup sekian dulu. Insya Allah keterangan yang saya sampaikan ini membawa manfaat dan barokah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Jaka Pinggit atau Joko Pinggit.